Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal yang sering kali kita temukan, yakni soal yang terkait katrol dengan dua beban. Perhatikan gambar sistem, ada dua buah balok, massa balok A 3 kg, massa balok B 6 kg, dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Katrol ini memiliki massa 1 kg dan jari-jari 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan sudut dari katrol dan berapa tegangan tali dari katrol. Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui bahwasanya soal semacam ini ada dua jenis. Yang pertama, apabila dalam soal massa katrol diabaikan atau tidak disebutkan, maka kita menyelesaikannya menggunakan sistem partikel, di mana pada sistem partikel katrol hanya berfungsi sebagai pembelok gaya tanpa kita analisis. Kemudian apabila massa katrol disebutkan, maka kita menyelesaikannya menggunakan pendekatan benda tegar. Karena dalam benda tegar kita dapat menganalisis putaran katrol menggunakan konsep torsi. Kita coba cara yang pertama, yakni ketika massa katrol diabaikan. Langkah yang pertama tentu saja menggambarkan seluruh gaya, karena balok memiliki massa, baik balok A maupun balok B, pasti akan memiliki gaya berat arahnya menuju pusat gravitasi, maka muncullah di sini gaya berat A, WA, dan gaya berat balok B, WB. Dan karena masing-masing balok tergantung pada tali, maka muncullah gaya tegangan tali, arahnya ke atas, TA dan TB. Perlu diingat bahwasanya gaya tegangan tali selalu memiliki dua arah, karena tali hanya bisa tegang apabila ditarik dari dua arah. Sehingga gaya tegangan tali apabila kita lihat dari acuan katrol, maka TA katrol arahnya ke bawah dan TB juga arahnya ke bawah. Seperti saya sebutkan tadi, karena dalam sistem partikel katrol hanya berfungsi sebagai pembelok gaya, maka nilai TA dan TB sama. Kita lanjutkan dengan menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Maka kita perhatikan bahwa massa balok B lebih besar, yakni 6 kg, daripada massa balok A 3 kg, maka balok B akan bergerak ke bawah dan balok A bergerak ke atas. Saya berikan tanda panah. Ini diperlukan untuk memberikan tanda positif dan atau negatif pada masing-masing gaya. Balok B bergerak ke bawah, maka WB nilainya positif karena searah dengan pergerakan. TB bernilai negatif karena berlawanan arah dengan arah gerak balon B. Balok A bergerak ke atas, maka TA bernilai positif dan WA bernilai negatif. Dan karena kita lihat katrol balok A dan balok B dalam satu sistem, maka dua-duanya bergerak, maka kita tuliskan dua-duanya, yakni MA plus MB kali A. TA sama dengan TB, maka akan saling menghilangkan, maka bisa kita peroleh WB min WA sama dengan MA plus MB kali A. Sehingga di akhir akan kita temukan persamaan untuk menentukan percepatan, yakni A sama dengan MB min MA kali gravitasi dibagi MA plus MB. Kalau kita masukkan nilainya, maka kita akan mendapatkan percepatan linear dari sistem adalah 3,34 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan. Apabila kita memperhitungkan massa katrol, maka kita menggunakan pendekatan benda tegar. Kita harus memecah sistem menjadi tiga, yakni sistem 1 pada balok A, sistem 2 pada balok B, dan sistem 3 pada katrol. Balok A bergerak ke atas, analisisnya sama, maka TA positif, WA negatif. Kita gunakan hukum Newton kedua, TA min WA sama dengan MA kali A, maka kita dapatkan persamaan 1, TA sama dengan MA kali percepatan plus WA. Balok B bergerak ke bawah sehingga WB positif, TB-nya negatif. Kita masukkan, kita peroleh persamaan kedua. TB sama dengan WB min MB kali A. Kemudian
Untuk sistem ketiga, karena sistem ketiga adalah katrol dan katrol geraknya adalah gerak rotasi, maka kita menggunakan konsep torsi. Perhatikan, karena balok B bergerak ke bawah, balok A bergerak ke atas, maka katrol akan berputar searah jarum jam. Sehingga torsi B yang dihasilkan dari gaya tegangan tali B bernilai positif, dan torsi A karena melawan arah putaran jarum jam bernilai negatif. Sama dengan I adalah inersia katrol dikalikan dengan percepatan sudut. Inersia katrol, karena katrol ini bentuknya adalah silinder pejal, maka inersianya menggunakan inersia silinder pejal, yakni setengah mr kuadrat. Nilai setengah ini kita ganti dulu dengan K agar lebih mudah, sehingga inersia di sini kita tuliskan I sama dengan K massa katrol kali jari-jari kuadrat. Kita lanjutkan di sini. Torsi dihasilkan dari perkalian gaya terhadap lengan gaya, sehingga torsi B dihasilkan dari gaya tegangan tali B kalikan jari-jari yang sebagai lengan gaya. Begitu juga dengan torsi A, inersianya kita ganti K mk r kuadrat. A per R ini diperoleh dari percepatan sudut. Percepatan sudut atau alfa sama dengan A per R. Jari-jari pada dua sisi hilang, maka kita akan dapatkan TB min TA sama dengan K MKA. Sehingga di akhir kita dapatkan percepatan linier pada sistem ini adalah A sama dengan MB min MA kali gravitasi dibagi dengan MA plus MB plus K MK. Sehingga apabila nilai-nilai massa balok A dan massa balok B kita masukkan ke dalam persamaan percepatan yang telah kita peroleh tadi, maka akan didapatkan percepatan linier atau percepatan pada gerak lurus sama dengan 30 dibagi 9,5 atau 3,15 meter per sekon kuadrat. Sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Yang pertama, apabila kita menggunakan pendekatan partikel, yakni dengan ciri massa katrol diabaikan, maka percepatan sistem, percepatan linier sistem akan kita peroleh A sama dengan MB min MA kali gravitasi dibagi MA plus MB. Dan apabila kita masukkan nilai-nilai massa balok, massa katrol, akan memperoleh nilai akhir percepatan 3,34 meter per sekon kuadrat. Tetapi apabila kita menggunakan pendekatan sistem benda tegar dengan massa katrol diperhitungkan, maka kita akan mendapatkan persamaan A sama dengan MB min MA kali gravitasi dibagi MA plus MB plus K MK. K adalah konstanta inersia dan MK adalah massa katrol, dan akan dihasilkan nilai percepatan dengan nilai A sama dengan 3,15 meter per sekon kuadrat, sehingga ada selisih sekitar 0,19 meter per sekon kuadrat dari cara yang berbeda. Oke. Karena pada soal yang di awal tadi disebutkan katrol memiliki massa 1 kg, sehingga kita menggunakan percepatan yang dihasilkan dari cara kedua, yakni dengan pendekatan sistem benda tegar. A atau percepatannya sama dengan 3,15 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di akhir adalah percepatan sudut katrol. Percepatan sudut diperoleh dari percepatan linier atau percepatan gerak lurus dibagi jari-jari katrol, sehingga 3,15 meter per sekon kuadrat dibagi 0,1 satuannya meter sama dengan 31,5 radian per sekon kuadrat. Itu untuk percepatan sudutnya. Sementara tegangan tali kita ambilkan dari persamaan 1 tadi, TA sama dengan MA kali A plus WA, sehingga kita dapatkan 3 kali 3,15 percepatan liniernya plus 30
ini diperoleh dari massa balok A 3 dikalikan gravitasinya 10, 30, sehingga kita dapatkan tegangan tali A, tegangan talinya adalah 39,45 Newton. Untuk tegangan tali B, kita gunakan persamaan kedua tadi, TB sama dengan berat balok B dikurangi massa B kali percepatannya. Berat balok B diperoleh dari massa balok B 6 kg dikalikan dengan gravitasi 60 dikurangi 6 massanya balok B dikalikan dengan percepatan 3,15 dan bisa kita hasilkan nilai tegangan tali B adalah 41,1 Newton. Perlu ditekankan bahwa pada pendekatan benda tegar, TA tidak sama dengan TB. Seperti kita lihat hasilnya TA-nya 39,45, TB-nya 41,1. Karena ingat syarat katrol ini bisa berputar apabila torsinya tidak sama. Karena apabila TA dan TB nilainya sama, justru tidak akan bisa memutar katrol. Terima kasih, demikian yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat dalam membantu Anda untuk mempelajari fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.